mempresentasikan, mensosialisasikan mengenai posbindu PTM. Kebetulan dari Puskesmas Padangsari sejalan dengan program yang akan kami jalankan untuk mengatasi permasalahan hipertensi di RW 6, yaitu pembentukan posbindu PTM. Pada intinya posbindu PTM ini sama sih dengan posyandu lansia, hanya saja kalau posbindu PTM ini rentang usianya yang berbeda. Kalau lansia jelas di atas 60 tahun atau kalau lansia awal kan 56 tahun ke atas. Kalau posbindu ini di usia produktif, remaja bisa. Berarti bisa masuk ya? Iya. Nah, ada sendiri. Mbak, remajanya itu mulai dari start usia berapa? Remaja saya. Iya Bu, 17 tahun. Plus. Plusnya berapa puluh 60 itu? Oke. Nah, kenapa sih perlu diketahui? Kenapa sih kok perlu ada posbindu itu? Kenapa kok muncul program posbindu? PTM atau bukan pembelajaran tatap muka nih, penyakit tidak menular ini kan sekarang menjadi faktor resiko yang bisa tingkat kematian di Indonesia sekarang ini. Sebenarnya ini program juga sudah lama, pembentukannya dari 2012 itu sudah ada dari pemerintah, namun sejalan dengan hal tersebut memang belum semua terbentuk. Kebetulan saya akan menyampaikan pengendalian PTM berbasis masyarakat. Posbindu itu programnya dari, oleh, dan untuk masyarakat. Kegiatannya pun hampir sama. Namun nanti yang membedakan hanya di posbindu ini ada 5 meja. Nanti pada saat pelaksananya sih enggak harus ini juga sendiri, maksudnya 1 meja, tapi pelaporannya tetap nanti berbeda dari puskesmas, mungkin akan memberikan belangko atau brosur sendiri, tapi untuk sementara mungkin pencatatan seperti yang lain dengan buku. Pengendalian PTM berbasis masyarakat ini seperti sudah saya sampaikan tadi, karena morbiditas atau tingkat kematian yang tinggi terkait penyakit tidak menular. Next aja. Kemudian di mana sih bisa dilaksanakan posbindu itu, di mana saja bisa. Di seperti kampung seperti ini, rumah tangga, sekolah, tempat bekerja, atau tempat umum, karena dia kegiatannya kan untuk pengendalian faktor resiko seperti yang sebenarnya kayak hipertensi. Nggak pernah tensi, tiba-tiba ketika mau vaksin ketahuan kalau ternyata tensinya tinggi. Nah itu. Nah kalau sudah ketahuan tinggi, harusnya kan membutuhkan kontrol rutin deh. Tapi kalau di sini daerah gabungan, mungkin karena fasilitas kesehatan yang jauh, sama sekali tidak pernah tensi. Seperti kemarin corona juga pandemi, lansia penting ya, akhirnya nggak pernah terkontrol tensinya, ketika tinggi. Nanti untuk mengatasi tensi yang tinggi, efek dari tensi yang tinggi juga bisa sampai ke stroke kan ibu, dan pengobatannya malah justru lebih mahal. Kemudian kegiatannya apa saja? Deteksi dini dan konseling melalui monitoring faktor resiko PTM yang tidak menular, obesitas, kemudian hipertensi. Mbak, kalau bilang obesitas yang lihat saya. Saya lihat laptop loh, Bu. Nah, Ibu GF deh. Mbak, ya Allah, oh iya. banget wangi ini aja. Ini kan ada obesitas. Apa Karena dari jauh sudah terlihat. Padahal saya udah diam loh, ya Allah ya Rabbi. Terus ini. Mohon maaf Bu, kalau dari jauh memang sudah terlihat. Mbak, biasa aja cuma gini. Lihat obesitas sama itu blognya aku. Ya mau dilanjut Mbak. Atau lain misalnya hiperglikemi, hiperglikemi itu gula darah yang tinggi. Seperti tadi ada pemeriksaan gula darah, sebenarnya nggak pernah tahu kalau itu ternyata dicek Gula darah tinggi itu mulai dari berapa? Kalau gula darah puasa Sudah mulai was-was. 75 sampai 110 untuk gula darah puasa. Normalnya itu. Iya, normalnya. 75 sampai 110. 110. Ya, kalau gula darah sudah sewaktu juga 140. Tentang di atas 140 berarti sudah was-was. Oh, berarti aku sih aman, normal. Kemudian ada monitoring aktivitas bersama seperti aktivitas fisik, senam biasa kegiatan
Jadi ada aktivitasnya semua itu senam, mau itu jalan atau sepeda, kalau bisa misalnya jelas tidak menginginkan konseling terkait diet, merokok, atau merokok itu stres. Stres itu juga faktor yang mempengaruhi peningkatan tensi. Nah, iya nih. Terlalu banyak pikir. Saya terlalu banyak mikirkan warga saya, Mbak. Gaya. Gaya, kalau pada aku pikir warga. Saya pikirkan RW saya. Weh. Jadi berat badannya naik tuh ya. Di RW saya itu susah, Mbak. Mbak tadi gula darah sewaktunya normalnya berapa? Sewaktu di bawah 140. Kalau yang puasa tadi normalnya 75 sampai 110. Kemudian apa sih manfaat dan tujuan dari postingan ini? Membudayakan gaya hidup sehat, perilaku dalam lingkungan yang positif di lingkungan gaya hidup sehat itu ya terus kontrol yang teratur, kemudian minum obat teratur, pemeriksaan rutin, terus menyiapkan asap rokok, kan ingin merokok, kemudian Mbak, kalau suaminya merokok, ditanyakan. Yang dirokok kamu pelanggaran. Oh, tanda ke Pak Keswa mengkok. boleh bu nyanyiin aja. Sepertinya sudah cita-cita itu. Semangat sekali. Dengan untuk kakak Mbak. Deret pun yang penting ya kita tambah sama ya. Waduh, aku ini catatan TNB Pak Keswa kamu mau diingatkan. Anak-anak nih harus juga ya. Terus esok nomormu tak blokir, Bu. Dari HP Pak Kiswo. Tidak tahu. Iya. Kemudian kegiatan ini juga nanti ada rujukan ya, ketika kita menemukan faktor risiko bukan faktor risiko, memang sudah terdeteksi itu hipertensi, bisa melakukan rujukan ke puskesmas. Namun kembali karena jauh dari vaskes, biasanya kadang warga itu males ke puskesmas nih. Beberapa kemarin ada yang saya ini juga males yang jauh kok. Kalau nggak pusing juga nggak minum obat, nggak pusing nggak kontrol. Nah, sebenarnya faktor-faktor seperti itu yang diperlukan kenapa perlu dibentuk posyandu sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Faktor-faktor efek-efek sampingnya itu. Kemudian sasaran dari kegiatan, tujuan dari posyandu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penemuan dini faktor risiko PTM. Penemuan dini seperti tadi kan memang di awal kegiatan itu nanti ada screening, tensi, faktor risikonya apa, ada keturunan enggak dari hipertensi ataupun diabetes seperti itu. Kemudian ada pernah punya riwayat apa enggak seperti itu. Sasaran kegiatannya kelompok masyarakat yang sehat dan masyarakat yang berisiko penyandang PTM. Jadi sehat belum tentu benar-benar sehat. Ya bisa jadi kan memang nggak konangan, nggak dirasakan dan nggak pernah kontrol itu. Ya. Kemudian jenis kegiatannya melakukan wawancara. Yang pertama untuk menggali informasi faktor risiko keturunan yang seperti yang saya sampaikan ya. Kemudian perilaku itu merokok. Kemudian melakukan penimbangan dan pengukuran lingkar perut serta indeks massa tubuh termasuk analisa lemak tubuh. Kalau itu tuh sebenarnya dihitung manual bisa, tetapi sebenarnya ada timbangan khusus yang untuk IMT. Ya. Mungkin nanti terkait sarprasnya dari puskesmas yang akan menyampaikan lebih lanjut atau menunggu dari biasanya terkait seperti ini tuh dari dinas kesehatan. Alatnya biasanya nanti datangnya juga ada mepet. Kemudian melakukan pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, kolesterol dan TG. Kemudian IVA tes. Ini tapi harus yang sudah benar-benar terlatih kalau IVA. Kemudian konsil kegiatan posyandu PTM. Pencatatan dan pelaporannya nanti ke puskesmas gitu ya. Sudah sampai ke slide 11 ya. Kegiatan lain dalam penyelenggaraan posyandu misalnya ini sepeda gembira, di sini bukan sepeda gembira jadinya sepeda gunung. Paling nggak bayangin deh Mbak kalau aku punya sepeda. Tidak, saya juga masalah. Sepedanya nggak kelihatan. Glondornya bisa Bu naik untuk minimal kontrol tensi, jadi nggak ada nanti
efek-efek yang nggak diinginkan di kemudian hari dengan akhirnya pembiayaannya lebih tinggi karena kadung tensinya tinggi, nggak pernah terkontrol, nggak pernah pusing, terus kena efek yang nggak diinginkan. Kemudian ini sudah nggak perilaku terdik ini nggak cek kondisi kesehatan, menyiapkan asap rokok, rajin aktivitas dengan gerakan olahraga, diet sehat, istirahat cukup dan mengendalikan stres. Ini termasuk dalam kegiatan Postindu PTN. Sampun selesai, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya Bu, saya itu selama kecanduan rokok itu susah hilangnya gimana caranya? Kalau rokok itu memang harus dari diri sendiri sih Pak. Harus dari memang niat-niatan. Aku lama-lama terbawa ngalamun, itu pengen rokok lagi ya nggak boleh gitu. Memang kalau misalnya nggak usah pencetusnya dengan ngelamun bahwa pengen rokok nggak boleh ngelamun. Harus ada kegiatan, termasuk ini kan aktivitas fisik. Postindu itu harus ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini tidak hanya sebulan sekali pas berangkat postindu, tapi bisa dilakukan untuk sepanjang hari. Kalau nanti berangkat postindu terus seperti ini jenengan mirengke, terus ada penyuluhan atau edukasi atau pendidikan kesehatan terkait apa yang jenengan rasakan itu untuk aktivitas fisik. Saya senangnya ngelamun terus pengen merokok, ya memang pencetusnya ngelamun, tidak boleh ngelamun karena itu memang dari diri sendiri. Mau sembuh, mau bebas dari rokok, diri sendiri. Kalau misalnya jenengan belum ada tekad, belum ada niat, tidak bisa Pak. Mau solusi apapun, mau diedukasi, mau itu puskesmas belum ada ini juga, maksudnya belum ada obat ataupun apa untuk menghentikan perilaku merokok ini, kecanduan. Begitu Bapak bisa menjawab, bisa mewakili atau kurang puas? Karena memang tekad sih ya Pak, seperti itu tuh dari pribadinya masing-masing. Ya, kalau untuk pengobatan kita belum ada. Di beberapa memang sudah ada yang pelayanan pakainya hipnosis, yang semacam itu lah. Tapi itu kan di sini mungkin belum ada nih. Nah, kalau mau mencari kan juga harus transport dan lain-lain. Mending dari dirinya sendiri dulu, kesadaran bahwa itu memang merugikan, bukan cuma untuk jenengan, tapi asapnya juga bisa ke keluarga, ke lingkungan, ke sekitar panjenengan sendiri. Mungkin kalau misalnya asap dianggap sepele, tapi asap itu menempel di rambut, itu terhirup sampai kemana-mana. Kalau memang, apalagi kalau punya anak kecil, mendingan kalau misalnya merokok di luar, masuk ya sudah ganti baju, sudah keramas, sudah bersih semua. Jadi yang di dalam rumah tidak kena efek. Gitu. Kemudian kita lanjut dengan pembentukan terus. Iya, Dirimu belum tak kirim video kita. Bisa dipahami ya untuk postindu dia, atau saya terlalu cepat? Tidak. Di sini alhamdulillah kadernya di luar malas. Cerdas dan cerdik. Bukan berarti kita kacil ya Mbak. Mosok kacil gedene sakmene. Boyone manglape sak piro. Berarti Kumpul-kumpul tuh ya kan nggak di rumah tak lupa ikut postindu tuh kegiatan seperti ini kan ada yang lawak atau jenengan nggak stres. Nah kita kan juga lulusan dari mula atau Mbak. Ayo. Di rumah nggak ada hiburan nih. Dan di rumah minta dihibur-hibur tuh Pak. Ya kan yang hidup dirinya lah yang hiburannya sama. Bener ada suaminya sendiri. Nah rumah sana aku Pak awas kayak dibake kuwi. Jangan mundur-mundur kan kok. Belajar militer loh Pak. Tiap hari tak ngobrol Mbak. Ngomong tekan. Mundur berpura. Ya Allah, sungguh teganya jenengan. Kabur kok di kamar dulu. Cepet Pak Lukman, kabur akhirnya dari sini. Ini termasuk salah satu kader serbaguna. Ya Pak. Ora mengaku dirinya sendiri ya.
Nah, ini sarpras nih, Mbak. Sarana dan prasaran. Ini kader serbaguna. Itu sudah ada Pak Sis. Oh, Iya. Ya. Nah, ini yang pertama mau dibentuk nama Posyandu Bu. Seperti yang lainnya kalau Posyandu sudah ada namanya atau pakai nama enggak? Apa ya Posyandu yang iki jenenge apa ya? Cendana. Oh, cendana. Nek Posyandu ini mawar. Oh gitu. Ih, apa? Bunga, pohon gitu ya. Nama saya Mawar. Nama saya mawar. Saya hari ini Parosa. Jangan Mbak. Komplain Mbak. Mau yang milih bisa nyanyi? Ya. PK-nya sini aja. Usul dulu. Apa Pak? Masuk sugane pisang. Lah njaluk mah apa Pak? Roti dunia. Aduh, lah kok kowe jalukanmu sing enak-enak kok. Masuk pisang. Pisang. Nono, tolong Bu. Diamankan dulu Bu. Lah pisang makan pisang. Lah kok pisang? Man. Lah kan aku. Akan kan di Apa ngambil pisang? Oke, nandur pisang. Ya, mantap. Pisang tuh banyak manfaatnya loh Pak. Lah kan nanam pisang loh. Ini namanya Posyandu apa teman-teman semua? Jangan dua dugong loh ya. Kita udah puro. Pokoknya jangan Bu, maaf ya Bu, saya suka biar nganu apa? Enggak biar stres. rata. Kalau kayak gini banyak yang suka Pak. Dengan di konengan itu banyak. Nah, saya lihat kok pisang saya udah punya pisang. Bener Beneran aku langsung. pisang bapak. Iya tadi. Oh, nyepengnya sing enak tuh ya. Nyepeng. Nah. Iya, Posyandu apa? Posyandu apa ini namanya? Apa namanya? Namanya menyusul mobil. Pesanannya hari ini jadi. Enggak Nama bunga memang Kalau sudah ada nama bunga, lanjut bunga wae kok. Oh, bunga mawar. Asal ojo Kamboja loh Bu. Saya udah keren Bu, bugenvil kayak gitu. Bugenvil terus Apa dahlia? Anggrek bulan apa? Malah mangut. Lapar Bu. Posyandu mangut. Das manyung ngono ya. Oh, sama sponsornya ya. Posyandu berbakaran Vigo. Apa geprek? Ini guyu terus sih. Foto bunga. Dulu cari di Sony mau piye? Ya, boleh. Anaknya kok sih Mbak, siapa tahu nanti terbersit Jen. Ketuanya dulu ya. Masuk di situ ya Bu. Nanti saya tak mencari inspirasi di pojokan Mbak. Pak, kau boleh nih kono. Terus yang kosong, aku sing kene ya. Ketuanya Aku Ketuanya jangan saya. saya. Sudah. yang lain aja. Ketuanya Pak Lukman malah mangut nih. Terlalu pinter. Putri, Bu Aprin aja. Bu Agung. Oh, nggak bisa menolak ini soalnya hanya berlima. Bu Aprin ya ketuanya setuju. Ya, setuju. Ya. Saya Beban moral. Wah, Aku tadi yang ketemu Mau saya banyak. setiap kali buat beban aja biasa kok. Ya, Wis sekretaris kok. kerjaan kok nulis, weh. Nah, kalau kader bulan kan ada koordinator, penggerak. 130 per 90. Sama siapa tadi? Saya. Mbak Yuli. Catatannya tuh. Aku nanti yang masih nyatet apa ya? Kan ini peran kader kan ada koordinator atau ketua itu nggih, tadi Bu Atrin, kemudian kader penggerak yang ngumpulin menggerakkan masyarakat. Nur Kurniasi. Lah rumah samu. Loh saya nih nggak diopi-opi juga tadi bahas mandi yo. Lah aku ki menyadari nek ki takon ngopi-ngopi aku malah do berangkat kabeh. Kemudian kader pemantaunya. Nur. Yang lain itu Bulatipah. Yang penggeraknya jangan Bunur pemantau. Bunur pemantau ya pasti enggak. Yang gerak.
Oh, Lucy. Lucy. Aku sing mantau. Lucy. Aku malah minta. Saya meja 6 nek minta. Mbak aku sing mantau Enggak ada. Aja deh mbak. Oh, Enggak nenek. akan gerakanku. Wis ben ora Jadi apa-apa. RW kok kudu memang banyak gerak kok ya. Memantau tuh nih, ini memantau ya Mbak. Oh, memantau saja. Ini penggerak weh. Nur yang pemantau. Penggerak Dulu pemantau. Ya. Yang penggerak loh tak gerak. Itu Bu Lucy. Saya pakai gerak ambulan. Itu Bu Gerakan Julia. ini Ini ya. jalan-jalan. Konselornya edukasi yang Yang mengedukasi ini Mbak Nurul. menurul. Nah, Ini lagi bawah, pinter juga. lo dia tuh dia mengedukasi warga yang mau datang jangan mengikuti saya. Karena saya Kalau edukasi di Engko suwe. maksudnya gini, jangan mengedukasi, jangan mengikuti saya atau mencontoh saya. Cakep. Karena saya sudah tensi tinggi, gula Cakep. tinggi. Nanti menyesal ya. Jadi saya tidak menyesalkan anda, ngomong sih. Contoh saya. Nah, bener mbak, itu tukang edukator tuh mbak. Ya, terus pencatatnya, Hah? pencatat dan Pencatatnya pelaporan, berarti terakhir Latifah, yang ini pelaporan. Latifah dari tuli dari nol. Nah, apa ya? Anak aku. Sasras itu bapaknya. Asli mantap Bu. Ada 5. Sudah 5 itu soal seperti kota Mas, Sudah 5. Oh, Bu Yulia nanti mengintili Bu Lucy aja itu. Tambah penggeraknya. Oh, penggerak juga orang sama Bu Yulia. Kata Bu itu berarti nama sama Aniara juga sih. Oh, harinya Bu, hari pelaksanaan. Sabtu Iya, ya. enggak makanya Mbak, dibarengke sama lansia we ya. Sabtu ya. Hari Nanti kan Sabtu. pelaporannya yang penting nggak keteteran Bu. Sabtu ki kita pasien balita ya Bu Andi ya. Ke Jumat kita yang lansianya. Apa engko tukeran ya? Aku tuh segini, Mbak. Nek iso. Aku ki Jumat ora iso e. Sabtu wae, Bu. Enggak longgar. Ada di Kalau minggu dari keluarga itu juga saya nggak bisa. Jadwal manggung. Kalau Jumat pokoknya aku tetap nggak bisa ya. Rekan-rekan semuanya sejalan dan setanah air. Kapan balitanya minggu? Balitanya itu kan Balitanya ditukar aja Jumat. Balitanya kan hanya sebulan satu kali kok. Kan ini juga Iya, satu sekali. kali. ini sama aja 1 bulan sekali lah, makanya setiap minggu. Berapa? Nah, itu kali ini baik. Itu kan Sabtu nih baik. Tuker Sabtu ya balitanya. Balitanya Balitanya Sabtu kedua, ini Sabtu ketiga. maksudnya Ora toh tetap di minggu kedua, tapi maksudnya waktunya gini loh Bu, tetap tak bikin di minggu kedua. kedua, Maksudnya Balitanya saya di tuh setiap Jumat. Jumat itu nggak bisa Iya, terus. tapi dari balita Jumat kan ikut, enggak toh? Yang Ya penting aku ya nggak mau lah mengaku setiap Jumat ider sego. Nah, terus piye nek di balita Jumat bisa enggak? idere kan Pak isu berawan toh, kan pertengahan idere kan ra ono. Ya aku kok ya ora leres dong. Lah waktu ora dibagi jadi bagi kan anak gua. Wiji ya. Itu aja Jumat aja enggak apa-apa. Jumat ki lansia berarti. Iya. Ora Sabtu lewe sing lansia. Sabtu wae, aja Sabtu Jumat. aja. Jadi yang telu lansia. Sabtu kabeh. Sabtunya kan ada 4 minggu toh Bu. Ya iya kita kan jadi Sabtu, tadi kan enggak tuh. Oh, iya 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 iya. Sabtu semua beda minggu ya. Minggu kedua sama minggu ketiga ya. Diomongin oke. Mbak, iki ku koplak iki. Sabtu Sabtu. Sabtu ketiganya aja ya, yang pas minggu ya. yang lansia. Yang lansia sama tuh minggu ketiga, Sabtu ketiga. Tapi nanti yang balita yang Sabtu kedua. Jamnya pelaporannya kan nanti beda kan. Kalau jamnya kan pagi, Sabtunya bisa sore ndak, nek bisa sore malah kebeneran. Mesti banyak. Yang lansia pagi toh. Misalnya pagi we. Oh iya biar sunan kok ya ya ya. Pagi. Dapur enggak apa-apa. Yang penting kan pelaporannya nanti kan yang berbeda. Pemilihan usia kan kalau pos minggu memang untuk produksi itu. Iya iya. Lansia kan memang yang sampun sepuh. Ya. Sudah tahu berarti tinggal nama. Apa Bu Andi namanya Bu? Bang apa?
Oh, Joko Bang kebelekan tuh ya. Bang Kantil. Tukang latih. Latih. Latih wae. Kan di sini keluar apa ya? Mawar, melati, semuanya indah mati mbak. Latih. Oh sini. Sudah kita tetap udah ya. Jadi Jadi udah resmi nama Postindunya Postindu Melati. Pengurusnya berarti nanti yang koordinasi dengan pemegang programnya Mbak Andrinya Bu Atrin nggih. Bu Atrin ini. Oke. Nanti bisa dikasih kontaknya ya Bu Nur ya. Iya. Kontaknya Mbak Andri. Jadi nanti untuk pelaksanaannya kan insya Allah tahun depan mulainya. Nanti mungkin persiapannya dari Desember. Apa yang harus disiapkan nanti bisa konfirmasi sama Mbak Andri. Terus kalau Siap terus nanti sama saya ya bos. kalau untuk timbangan biasanya Mbak Andri bawa dari puskesmas, dari dinas itu udah dapat. Jadi nanti nggak hanya beratnya berapa, tapi muncul juga indeks massa tubuhnya, lemaknya berapa, itu ada. Kemudian untuk cek gula dan lain-lain tadi yang dijelaskan, memang bagusnya itu ada nanti ada uang sukarela, jadi itu bisa dipakai lagi untuk selanjutnya. Terus nanti untuk formnya, checklistnya apa aja juga nanti biasanya dikasih dari Mbak Andri. Contohnya nanti tinggal perbanyak yang dibutuhkan apa. Jadi ini kalau Postindu itu baru ya Mbak, terbianya baru. Bisa dibilang itu apa ya, tumpang tindih sebetulnya kalau untuk usia. Jadi yang udah lama jalan itu kan ada posyandu lansia, ada remaja itu juga ada. Jadi nanti memang akhirnya kita memilih yang benar-benar produktif. Kalau dari Mbak Andri itu biasanya dari 15 tahun sampai 59 targetnya. Padahal kalau lansia kan ada yang dari pralansia yang dari 45. Jadi nanti memang tumpang tindih. Yang lansia malah kita ambilnya yang tua-tua yang 60 tahun ke atas. Nanti yang sekiranya masih produktif bisa ikut Postindu. Terus kenapa pagi harapannya kalau pas ada cek gula bisa puasa sekalian. Ini lebih akurat nanti hasilnya. Loh, kalau sore kan udah makan apa yang pagi siang sore. Siap. Itu mungkin nanti kalau untuk cek gula, kalau misalkan biasanya sih Mbak Andi masih ada yang kayak tadi. Jadi untuk awal mungkin masih dibantu dari kami, nanti untuk selanjutnya monggo dilanjut dengan dana yang ada yang terkumpul. Itu aja sih. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Gampang lah, prinsipnya sama kok. Sama kayak Postindu. Balita, lansia, Postindu sama. 5 meja semuanya sama, tapi situasional. Di sini loh nggak pakai meja kan? Bisa. Jangan dilihat dari bentuk luarnya ya. Lihat aja jalan. apa suan Bu Yulia? Wis nek ndi kan aja foto. Itu berarti Postindunya hari ini tanggal 18 November sudah tertutup. Beda sama ke atas Gabungan dengan nama Postindu Melati. Tugas dan perangkat tadi sudah diberikan. Pelaksanaannya minggu ketiga di hari Sabtu, mulainya tahun depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.